Rukun bagian hati, ada rukun ucapan, dan ada rukun gerakan. Satu huruf saja surah Al-Fatihah yang ketika dibaca tidak terdengar oleh diri kita sendiri, maka huruf pada ayat tersebut wajib diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, wabil khusus untuk Al-Fakir pribadi. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada 5 bacaan yang wajib di dalam sholat. Karena rukun sholat itu ada rukun bagian hati, ada rukun ucapan, dan ada rukun gerakan. Adapun berbicara rukun ucapan, sepanjang kita sholat dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai kita mengucapkan Assalamualaikum, itu tentu banyak sekali bacaan-bacaan di dalam sholat. Namun dari sekian banyak bacaan yang ada di dalam sholat, ternyata yang wajib dibaca itu hanya 5. Selebihnya hukumnya sunat. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar manakah bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat yang jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Di awal sholat kita bertakbir Allahu Akbar, ini adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah bacaan yang wajib di dalam sholat. Dan yang kedua, bacaan yang wajib adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rokaat, baik kita sholat sendiri ataupun berjamaah, baik selaku imam ataupun selaku makmum, wajib membaca surah Al-Fatihah, ya. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, ini adalah bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat. Dan yang ketiga, bacaan yang wajib di dalam sholat adalah membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Dari mulai at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang keempat, bacaan yang wajib di dalam sholat adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW setelah tasyahud akhir. Jadi setelah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dilanjut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah bacaan yang wajib di dalam sholat. Yang terakhir, bacaan yang wajib di dalam sholat adalah salam yang pertama, Assalamualaikum. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita perhatikan, 5 bacaan ini bukan hanya wajib dibaca, namun ketika membacanya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Jadi seperti contoh ketika kita takbir, Allah Akbarnya tidak terdengar. Atau ketika kita takbiratul ihram, justru hanya mengangkat tangan, takbirnya kita di dalam hati, itu tidak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu adalah bacaan yang wajib, dan bacanya pun harus terdengar oleh diri kita sendiri. Dari mulai Allahu Akbar, wajib terdengar. Begitupun ketika membaca surah Al-Fatihah, dari mulai ba-nya lafaz bismillah sampai nun waladhdallin, akhir dari surah Fatihah, semuanya wajib terdengar oleh diri kita sendiri saat membaca. Lalu bagaimana ketika kita membaca surah Al-Fatihah tidak terdengar oleh diri kita sendiri, seperti kita bacanya seperti berbisik? Maka bacaan ini tidak sah, wajib diulang, ya. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja surah Al-Fatihah yang ketika dibaca tidak terdengar oleh diri kita sendiri, maka huruf pada ayat tersebut wajib diulang. Kesimpulan, ikhwanul muslimin, bacaan yang wajib di dalam sholat itu hanya ada 5. Namun yang perlu digarisbawahi, 5 bacaan wajib ini ketika membacanya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau tidak terdengar oleh diri kita sendiri, maka sholat kita tidak sah, ya, tidak sah. Seperti kalau misalkan kita membaca salam, lalu kita hanya nengok tanpa terdengar bacaan Assalamualaikum, maka salamnya ini wajib diulang, ya.
Jadi kesimpulan, berhati-hatilah. Takbiratul ihram, surah Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat pada tasyahud akhir, dan salam yang pertama. Ini adalah 5 bacaan yang wajib dibaca ketika kita sholat, dan ketika membacanya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Lalu bagaimana selebihnya? Selain daripada yang 5 tadi, bacaan-bacaan sholat hukumnya sunat. Mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat dan menjadi jariah buat kita semua. Wallahu a'lam. Jangan lupa ikhwanul muslimin semuanya, semangatlah di dalam bertolabul ilmi. Perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Perbanyaklah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammadin SAW. Karena fa insyaallah, semakin banyak solawat yang kita baca, maka semakin dekat kita dengan syafaat baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.